Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mas-mas dan mbak-mbak sekalian. Semoga sehat selalu ya. Oke, mungkin minggu ini kita hanya sebentar saja ini tentang transmisi daya listrik ya. Ini saya kasih gambar tower di sini. Kalau orang bahasa umumnya transmisi itu orang nyambungnya ke sutet, SUTET. Padahal sebetulnya kalau di Indonesia istilah sutet itu hanya untuk yang bertegangan 500 kV, sedangkan 150 kV itu istilah engineeringnya adalah SUTT, saluran udara tegangan tinggi. Nah, kalau sutet yang pakai E itu E-nya itu ekstra, kayak ekstra jos. Ini ekstra tinggi. Nah, oke, mungkin ini gambaran umum sistem saja. Ini kemarin sudah kita bahas sedikit tentang pembangkit, ini generator, kemudian ini jalur transmisi. Ya, kalau di Indonesia hanya ada 500 kV dan 150. Jadi yang ada di Gardu Kalibakal itu belakang kampus itu jalan apa itu ya, belakang kampus itulah pokoknya lah, itu 150 kV. Jadi itu SUTT, bukan sutet. Kalau mau lihat sutet kita harus ke mana, maaf, ini ternyata ada yang belum saya matikan ya, sebentar ya. Nggak apa-apa sih sebetulnya, ya wes lah, lanjut aja ya, ini nggak usah mengganggu ya, ini mainan bandwidth. Kalau mau lihat sutet itu ada di Kesugihan ya, ada gardu induk di sana, gardu induk GITET, gardu induk tegangan ekstra tinggi ya. Jadi kalau di transmisi Jawa Bali itu backbone-nya itu tulang punggungnya adalah yang 500 kV sutet. Nah, kemudian yang lari ke kota-kota, transmisi yang sampai masuk ke kota itu biasanya SUTT-nya 150 kV. Dulu PLN itu masih punya yang 70 kV, tapi sekarang saya kurang tahu apakah masih ada, karena yang 70 kV itu banyak yang upgrade ke 150 kV. Jadi saya kurang tahu apakah ya itu sudah 20 tahun yang lalu ya, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak gitu. Tapi tahun 2010 itu masih ada jalur dari Ponorogo ke Pacitan itu masih 70 kV, tapi waktu itu sedang progres upgrade ke 150. Ini tower ya, yang ini sutet, ini yang 500 kV. Cirinya gampang nih. Ini isolator ini. Ini yang kayak huruf V ini, itu kelihatannya kecil, tapi itu sebetulnya adalah isolator piring yang rentetannya bisa 24 biji. Jadi itu sebetulnya gede banget ya, dan berat begitu. Ini tingginya mungkin di atas 50 meter. Ini yang tower standar 2 sirkuit ya. Jadi R3 fasa sebelah kanan RST, mungkin sebelah kiri juga RST. Fasanya kita nggak tahu ya, harus lihat nameplate di sini. Biasanya ada di kaki tower itu ada nameplate-nya, yang R mana, yang S mana, yang T mana. Kalau yang paling atas ini ground wire. Nah, kalau yang tower tipe ini ya, kalau tukang bilang ini tipe Minang ya, karena kayak rumah Minang bentuknya. Ini hanya satu sirkuit saja. 1, 2, 3, ini RST, satu sirkuit saja. Kalau ini bisa dua sirkuit. Ya, ini towernya nggak terlalu tinggi, tapi ya makan lebar gitu ya, lebar. Jadi sewa tanahnya atau right of way, istilah Texasnya itu lebar gitu. Oke. Nah, ini faktor-faktor desain. Yang pertama tegangan yang digunakan, kalau di Indonesia hanya 2 itu, yang 70 kV masih ada atau enggak. Sutet yang 500 kV itu yang digunakan untuk tulang punggung, yang kemarin sempat gangguan itu sampai Jakarta sampai padam agak lama itu di sutetnya. Karena dia tulang punggung ya, kalau bermasalah
ya yang kena banyak begitu. Kemudian ini jenis dan ukuran penghantar, nanti kita singgung sebentar. Kemudian pengaturan saluran dan regulasi voltage regulation, ya maksudnya voltage regulasi tegangan ini apakah di ujung sana tegangannya masih 500 atau 500 lebih sedikit atau 500 kurang sedikit, itu voltage regulasinya plus minus berapa persen, biasanya begitu. Kemudian rugi-rugi di saluran, stabilitas sistem. Nah ini kalau misalkan seperti terjadi kasus kena pohon kayak kemarin, apakah sistem tetap stabil atau bahkan tidak stabil sehingga satu bermasalah menyebabkan kaskade efek domino, ya, sehingga bisa jadi seluruh sistem kolaps, trip, mati semua, itu bisa terjadi. Kemudian proteksi dan groundingnya seperti apa. Kemudian koordinasi isolasi, ini agak teknis istilahnya ya, agak susah juga, ya sudahlah, ini nanti aja kalau kita ketemu langsung aja ya. Kemudian desain mekanik towernya maksudnya, dan pirantinya. Kemudian desain menara atau pekerjaan sipilnya, misalkan dia di lereng bukit seperti itu, bagaimana desain kaki-kaki towernya supaya stabil dan seperti dan semacam itu. Ya intinya banyak faktor desainnya, tapi yang elektrik yang lebih banyak di orang elektro ini ya ini tegangan, penghantar, rugi-rugi, regulasi tegangan, stabilitas itu. Ini kalau yang dua yang paling bawah ini mungkin kita orang elektro dari Majadi aja begitu. Nah, kemudian pertimbangan yang kedua, mau pakai transmisi DC atau AC. Kalau yang klasik ya AC. Kenapa? Karena mudah tegangannya diubah pakai trafo. Transmisi DC gimana? Ya sudah ada beberapa negara itu sudah menggunakan transmisi DC. Kalau bahasa resminya itu HVDC, High Voltage Direct Current. Dia kabelnya ya hanya dua, seperti kabel DC biasa plus minus begitu, hanya dua saja. Tetapi dia butuh piranti elektronika daya. Maksudnya apa? Butuh penyearah dan butuh inverter, itu rectifier dan inverter. Dan itu biasanya harus satu unit itu ya dia harus bisa bolak-balik ya, maksudnya arah dayanya bisa ke kanan maupun ke kiri begitu. Nah, seperti itu. Oke. Kalau di Indonesia belum ada yang transmisi pakai DC, belum ada. Ya. Kemudian level tegangan maksudnya mau pakai tegangan berapa gitu. Nah, tapi ya ini tadi ada plus minusnya. Semakin tinggi tegangan, rugi-rugi semakin kecil. Ya, ini hitungan rangkaian listriknya jelas ya, saya pikir I kuadrat R-nya itu semakin kecil. Nah, kemudian semakin tinggi tegangan, tantangan engineeringnya makin tinggi. Kenapa? Karena kalau kita pakai tegangan tinggi, artinya towernya juga harus tinggi, ya kan? Tower harus tinggi, lebih gede, dan ya gimana ya? Ya secara engineering makin susah begitu. Nah, kemudian semakin tinggi tegangan, nah ini tantangan sosial. Tantangan sosial ini maksudnya orang banyak yang menolak begitu ya. Jarang orang yang mau tinggal di bawah sutet begitu ya. Apalagi tegangannya yang sampai 500 kV. Itu biasanya kalau kita ada di bawahnya, kemudian ada ini baru, ada jaringan baru, maka kompensasi untuk membayar orang yang dilewati oleh jaringan itu juga makin tinggi gitu, makin mahal. Nah itu, dan bahkan ya ada yang betul-betul menolak seperti itu ya begitulah. Nah kemudian ini kalau dari sisi listrik ya ada beberapa material konduktor yang bisa dipilih. Koper ini tembaga ini kan ya klasik ya.
Di rumah-rumah kita pakainya tembaga semua, aluminium, kemudian ini alloy copper kadmium, kemudian alloy aluminium. Jadi campuran logam tapi basisnya aluminium. Dan ini yang paling banyak dipakai, aluminium alloy ini. Kenapa? Karena lebih murah daripada dibandingkan dengan tembaga. Dan meskipun kalau ukurannya sama, aluminium itu kan resistansinya lebih tinggi ya daripada tembaga. Tetapi aluminium itu lebih ringan. Jadi kalau beratnya sama begitu ya, aluminium pasti lebih gede ya kan. Aluminium diameternya pasti lebih gede kalau beratnya sama daripada tembaga. Diameter konduktornya itu pasti lebih gede aluminium. Nah tapi ya itu tadi, justru malah dengan berat yang sama itu aluminium R-nya lebih kecil. Dan untuk tower, berat dari konduktor ini penting karena itu adalah bagian dari beban civil engineeringnya begitu. Nah ini kemudian harga juga jauh lebih murah aluminium. Nah tetapi ada satu lagi ini, kekuatan mekanik apakah dia molor atau enggak, kena getaran nanti rantas itu apa sih ya, getas ya, putus dan sebagainya. Nah, itu penting juga. Nah ini untuk jenis-jenis konduktor yang banyak dipakai di transmisi maupun distribusi juga banyak ini. Tapi kalau sudah masuk instalasi di rumah itu kebanyakan pakai tembaga. Tapi kalau di luar kebanyakan pakai aluminium. AAC all aluminium, ini full aluminium. AAC all aluminium alloy konduktor. Jadi semuanya alloy aluminium. Kemudian ACAR, nah yang di luar itu full aluminium, tetapi ada inti aluminium alloy. Kemudian ACSR aluminium konduktor steel reinforced, jadi bagian tengahnya ada bajanya. Kemudian ada ACCC ya, aluminium konduktor, nah, di tengahnya ada material komposit untuk kekuatan mekanik. Oke, ini contoh-contoh yang ada ini. Ini AAC, jadi semua ya kabelnya kan kabel ini ya, kabel serabut ya. Meskipun serabutnya jangan dibayangkan kayak kabel yang biasa kita pegang di untuk instalasi rumah ya. Serabutnya itu gede gitu. Serabutnya itu bisa gedenya lebih gede dari batang lidi itu, masih lebih gede itu. Mungkin sebesar tusuk sate, lebih besar lagi itu serabutnya. Tapi ya seperti inilah. Ya mungkin diameternya ya segini ya, lebih gede dari tusuk sate itu. Ini AAC ini banyak dipakai. Kemudian ini acar ya. Ini aluminium, yang tengahnya yang alloy. Ini ACSR, aluminium, tengahnya baja. Itu tadi ya, tergantung lokasi. Kalau bentang antar towernya panjang, mungkin harus pakai yang pakai baja ini supaya kuat ya. Itu aja. Ya, nah ini contoh-contohnya. Ini yang biasa kita lihat yang seperti ini. Tapi ada juga yang modelnya seperti ini. Tidak bulat begini serabutnya, tapi ya sehingga rapi begini ya. Gitu. Nah, oke, ini yang terakhir tentang rugi-rugi aja. Nah, yang saya nyebut-nyebut corona. Ya rugi-rugi konduktif jelas punya apa namanya, konduktor punya resistansi. Nah, itu. Kemudian rugi-rugi corona ini biasanya kalau dimodelkan ini jadi kapasitor. Jadi seolah-olah ada kapasitor dari konduktor ke tanah. Nah ini yang menyebabkan ujung-ujung ini karena tegangan tinggi, di sini ada medan listrik yang sangat tinggi sehingga memunculkan corona. Corona ini di sini lagi musim corona ya kan. Ya sudah, tapi kalau corona dalam tenaga listrik itu begini ini. Jadi ujung-ujung ini sampai keluar ionisasi ya, ada ionisasi sehingga sampai seolah-olah menyala begini, ada ionisasi gas di situ. Ya ini rugi, ada kerugian di sini. Ya, karena ya ini ada arusnya, arus ya, boleh dikatakan ada arus bocor ke tanah seperti itu. Nah ini contohnya satu lagi, corona ini. Ini isolator gantung namanya. Ini konduktornya, ini konduktor. Ini isolator
Ini satu rentet nih bisa sampai 24 biji. Ya besarnya ini kurang lebih ya satu piring itulah, satu piring yang agak gede, bukan piring yang kecil ya, piring yang agak gede. Nah, ini ujung ini biasanya untuk pelindung terhadap petir, tapi dia karena dia apa ya, lancip, ini kan ujung pinggir-pinggirnya ini kan agak lancip gimana sih? Ya, lah diameternya agak tajam begini sehingga corona banyak muncul di situ. Oke, mungkin hari ini kita nggak ada tugas ya, jadi cukup nonton PPT-nya atau nonton videonya saja. Oke, mungkin begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.